Jadi sekarang di media sosial, ya Allah, kalau ada ulama, ada habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Kalau wali punya karamah, menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya karamah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karamah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, fan bilang karamah, buang jauh-jauh ucapannya. Keramat-keramat yang tidak pernah terjadi. Dan omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa artinya dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Artinya, kalaulah tokoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai karamah, mana dalilnya? Dalilnya ada kitab Tarikhul Islam yang ditulis seorang muhaddis yang ketat yang bernama Syamsuddin Al-Zahabi yang wafat 740 Hijriah. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan faqih muqaddam itu mempunyai keramat mi'raj sampai 70 kali sehari, mana dalilnya? Dalilnya mentok dengan apa yang diriwayatkan beberapa ratus tahun kemudian dari kitab anak cucunya saja, tidak diverifikasi dan dikonfirmasi oleh kitab ulama-ulama mu'tabar selain dari keluarganya. Jadi bukan hanya bab nasab yang tidak terkonfirmasi, saudara, tetapi tentang cerita-cerita keramat itu pun tidak bisa dikonfirmasi. Kalau misalnya hari ini kita tahu makamnya Sunan Gunung Jati di Cirebon, itu tercatat. Bahkan setiap generasi mencatat dengan peta. Di sini makam Sunan Gunung Jati, di sebelahnya makam istrinya, di sebelah tingkat bawahnya itu makam para pangeran yang lain dan sebagainya. Itu ada catatannya. Tapi ada makam-makam yang sekarang itu diatribusikan sebagai makam karamah, tetapi makam karamah itu mentok sejarahnya sejak orang yang membangun makam itu saja tidak ada sejarah sesuai dengan tahun di mana dikatakan orang itu wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kami bukan tidak percaya dengan adanya karamah. Karamah ini merupakan bagian dari khawariqul adah atau kejadian luar biasa yang di luar adat kebiasaan. Kejadian-kejadian luar biasa atau khawariqul adah itu ada banyak, seperti irhas, mukjizat, karamah, maunah, ihanah, istidraj. Dan kami bukan tidak percaya dengan adanya karamah para wali, tetapi kalau kejadian luar biasanya seperti ini, saya secara pribadi tidak percaya sama sekali dengan cerita-cerita khurafat dan cerita-cerita halu seperti ini. Dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman.
Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman. Bangsa ini akan sejahtera. Bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwa. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwa. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amin billah. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj
ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Ini menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Tidak ada orang di masa Faqih Muqaddam yang menulis Faqih Muqaddam sebagai ulama. Tidak ada. Jangankan keramatnya besar, sebagai ulama saja tidak ada. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat, sehingga kita bisa menimbang, memilih dan memilah mana ajaran yang betul-betul bersumber dari ajaran Islam dan mana ajaran yang merupakan dongeng halu atau khurafat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang di media sosial, ya Allah, kalau ada ulama, ada habib, ada kiai bicara tentang karamah wali, dipoto, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karamah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Kalau wali punya karamah, menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya karamah wali itu ada, fakta, nyata. Wa man nafaha, siapa orang yang menafikan karamah wali, apalagi dia ejek-ejek, sampai dibilang khurafat, sampai dibilang halu, bilang karamah, buang jauh-jauh ucapannya. Keramat-keramat yang tidak pernah terjadi. Dan omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa artinya dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Artinya, kalaulah tokoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai karamah, mana